Oke guys, balik lagi sama aku Harley Jason. Nah, di video kali ini aku mau operasi nih hari ya. Operasi si ikan arowana ETL. Nah, ini kendala yaitu ekornya tidak nunggu normal karena dia ini ya sih suka muter-muter, bukan gigit ekor ya. Jadi dia mulutnya itu gak sampai ke ekor, cuman hanya dia suka mutar karena itu bisa terjadi gatal atau ada kutil gitu ya. Jadi itu yang mau saya potong, itu mau saya potong yang ada bintik-bintik itu karena dikasih heater juga, itu heater yang kecil itu yang 100 watt kurang, jadi dia ketika saya pergi itu heaternya kan dimatiin, jadi nggak mungkin dong setiap harinya full heater gitu, kasihan ikannya kan, jadi dia tumbuh lagi gitu kutil-kutil atau jamurnya. Nah jadi terpaksa nih hari di operasi dulu tuh ya kan, dia muter-muter gitu kan, jadi ketika dia mau numbuh dia musing gitu, dia muter, jadi ekor yang mau tumbuh pun tidak bisa fokus, tidak bisa cara maksimal tumbuhnya, jadi ada nanti bakteri ataupun jamur-jamur hitam, nanti bisa jadi infeksi, ikannya jadi sakit. Nah cuman ini kalau untuk ikan, nafsu ikan tetap makan kuat ya, dikasih kecoa dubia, kodok air maupun jangkrik besar itu oke lah, jos, dia masih lah makan. Cuman sebelum dioperasi dipuasakan dulu selama seminggu guys. Ingat, selama seminggu kurang lebih 6 sampai 7 hari, ikan segede gini ya, 50 cm up ataupun dari 40 cm 45 gitu udah bisa dipuasakan sekitar 6 sampai 7 hari. Di bawah itu sekitar 5 hari aja. Dipuasakan makan ya guys ya. Jadi tidak sama sekali dikasih makan sedikit pun. Setiap hari dikuras gitu supaya kotorannya keluar terus. Nah, ini kan di hari ketujuh ini tidak ada kotoran sama sekali di hari ketujuh, jadi ikan pun bisa pupnya lancar, buang air besarnya lancar, tidak ada kendala apapun, jadi dia stabil, renang tetap stabil. Kalau untuk alat-alatnya ini ya, aku pakai ini Nika Transmor, harga 95.000 sih dapat online ya. Nah, ini Nika Transmor untuk obat bius. Lalu sini ada untuk ikan jepit potong, ya totang potong lah ya, untuk potong-potongan kalau bila perlu nanti. Nah ini juga yang paling utama, aku gunting kecil gini, yang tajam ya, gunting kecil saja yang tajam. Kalau yang ini yang seperti ini gunting operasi ini kurang ya guys ya, mungkin aku kurang terbiasa atau memang kurang aja sih bagus untuk gunting gitu. Kalau mau untuk lebih enak itu memang gunting kuku yang besar, cuman adanya gunting ini lebih paten sih sebenarnya, gunting biasa tapi yang sedangnya kecil, yang kecil bukan sedang. Lalu untuk nanti mau ini luruskan mulutnya yang cakil itu, kita perlu tang khusus untuk mulut arwana ya, tang arwana lah bisa dibilang itu. Ini aja sih, sama pastinya plastik yang besar, yang jumbo ya, plastik yang jumbo yang sekitar 10 mikron atau yang 12 mikron tebalnya. Oke guys, langsung aja kita gas. Langsung bagian nikah guys, biusnya jangan sampai kena sisi ikan ya, karena kalau kena sisi ikan bisa rusak. Jadi biusnya di dalam akuarium aja guys. Oke, kalau sudah begini kita tunggu insangnya itu nggak kembang kempis ya. Kita tunggu dulu. Oke, sepertinya bisa. Goyang-goyang dia juga tidak melawan. Oke, siap. Nah, seperti guys. Kita ukur dulu panjangnya guys ya. Sekitar masih 50 guys ya, 50 cm.
Oke, langsung aja kita eksekusi. Jangan lupa pakai jarum suntik nih ya. Sobek aja. Di sini aku cuma gunting yang hitam sama apa ya, yang ada jamurnya aja. Ya aku nggak pala gunting ya, nggak perlu gitu. Oke guys, udah selesai. Kita bangunin ya. Kalau untuk penyadaran, pakai ini tabung oksigen ya. Ini tabung oksigen, kelihatan nggak di kamera? Nah, ini tabung oksigen ya. Lalu standby garam ikan. Ini standby garam ikan ya. Dan untuk pegang ikan kepala itu di bagian aeratornya, bagian batu, di biar cepat siuman. Untuk oksigen dikencangnya aja sampai kira-kira 10 cc aja lah. Kalau untuk pertama jangan dulu garam ikan, karena garam ikan itu dia agak pedih gitu. Karena kan baru pasca operasi itu kan sel-sel darahnya koyak. Jadi kalau kita pakai garam ikan langsung cebur, memang dia cepat siuman, cuman pedih dia. Otomatis kok ikan makin stres. Jadi kasih aerator dulu sekitar 3 menit, baru kita kasih garam ikan. Itu pun nggak banyak ya, kita 1 menitan lagi, baru nanti kita kasih garam ikan. Sebenarnya ikan ini bodinya mantap, metaliknya green base, tapi sayang karena bekas dari komplek, jadi ini ikan green base, cuman agak banyak jamur gitu, dan penyakitnya selalu mutar-mutar gitu. Dia bukan gigit ekor ya, itu mulut tidak nyentuh ekor, dia tidak makan ekornya sendiri, enggak, cuman dia suka ngibas-ngibas gini, jadi ekor mau numbuh pun susah. Saya ini rencana saya mau kasih banyak komteng aja nanti, kaviar.
kita 3 ekoran gitu lah, biar dia bisa fokus untuk recovery dia sendiri, biar nggak main ekor-ekor lagi gitu. Nah ini dia udah mulai sadar. Kalau udah mulai sadar ini kita kasih garam ikan sedikit aja, kira-kira begini guys. Cara kasihnya itu garam ikannya di bawah batu airstone, di batu aeratornya. Nah dia langsung mau bangun kan, tetap ditahan. Kenapa garam ikan itu cepat untuk siuman? Karena dia garam ikan itu sifatnya kalau dia ada luka, kalau misalnya membran sel-sel darah merahnya itu kebuka gitu kan. Oh ya, karena kan kita tadi gunting, otomatis kan selnya darahnya itu keluar gitu. Nah itu yang buat pedih kalau dicampur garam. Ibarat kita luka, kita kasih garam gitu loh. Dia udah mulai ngamuk-ngamuk. Ya kalau di tangan itu terasa ada gini, dia seperti mau lewat gini. Jadi jangan dulu dilepasin, kunci aja terus pakai tangan, tapi bukan digenggam kuat ya. Kalau untuk bius tadi saya gunakan itu sekali cerut gitu ya, sekali cerut gitu, baru udah selesai. Dia aduk-aduk terus, kocok-kocok terus airnya gitu di dalam plastik tadi ya. Rasanya kalau ikan masih insangnya itu kebuka gini, itu kalian kasih tambah sedikit aja beberapa tetes gitu, sekitar 3 tetes saja, gak usah banyak, baru kocok lagi airnya biar insangnya nggak bergerak. Karena kalau bergerak kita gunting nanti dia kaget. Kalau kalian lihat nih, ya ekornya udah mulai goyang. Nah, mulai gini ekornya, udah mulai melambai. Itu artinya dia sudah mau pinggir renang, tapi masih belum ada tenaga, belum siuman total lah. Jadi kita harus wajib pegangin aja dulu. Ini oksigen murni ya, oksigen murni itu kita hidupkan ya 10 cc yang tadi saya bilang. Baru tambahannya pakai batu aerator atau aerasi yang ke listrik gitu. Sebenarnya kuncinya itu di sini guys, di batu. Jadi oksinasinya oke, ya kan, oksigennya full, yang murni ya, bukan yang dari listrik gitu. Ya tabung oksigen asli yang untuk kita gitu. Dia otomatis untuk pernafasannya itu lebih cepat, lebih bagus, lebih sempurna lah gitu, lebih enak dia. Jadi pada saat kita tangkap tadi di plastik langsung masuk di bius, dia langsung bisa tenang, nggak banyak tingkah kocar kacir, nah, nggak bikin koyak plastik ya pastinya. Terus pada saat kita mau siuman gini, mau kita sadarkan ikan ini dia lebih cepat siuman gitu, artinya karena dia nafasnya lebih enak di dalam air gitu, airnya lebih jernih atau lebih murni, ataupun lebih banyak oksigen di dalam air gitu. Semakin banyak oksigen di dalam air itu semakin bagus buat ikan. Itu aja sih kuncinya. Jadi nggak perlu macam-macam buat untuk pH balance lah, yang misalnya untuk pencernih air, nggak perlu. Kita kuncinya perlu untuk arwana itu oksigen. Jadi kalau bisa setiap orang yang penghobi ikan arwana, khususnya arwana super red, itu sediakanlah tabung oksigen kalian di rumah masing-masing. Ya mudah-mudahan dengan dioperasi gini, potong ekornya bisa tumbuh lebih mekar, lebih bisa rapat lagi, ya minimal rapat lah gitu. Jadi nggak pecah-pecah gitu. Jadi enak dilihat pun itu enak gitu, dipandang pun enak. Jadi ketika kepalanya seperti ini mau ke atas air itu langsung tundukin supaya dia tidak ngambil udara. Karena kalau dia ngambil udara dari kepala itu bisa kembung. Otomatis nanti kembung gini, nggak berapa lama, 3 hari pasti lewat. Kita perlu jaga di situ. Jadi jangan karena dia udah sadar langsung main lepas aja, jangan, dipantau terus. Ya mau renang kita kasih aja dia renang. Memang kalau baru dioperasi itu jelek guys, pasti jelek. Tapi kalau udah tumbuhnya cantik sekali tuh, tenang aja. Kuncinya di sini perlu sabar dan harus royal di oksigen, tabung oksigen. Kalau udah ikan kira-kira besar 50 cm up itu, ya operasi cakil itu untuk mulut atas itu susah guys. Jadi kita hanya sisi di bagian mulut bawahnya aja ini. Itu digunting, di habis gitu, di amplas gitu. Kalau untuk yang atas itu kita bengkokkan pakai tang gini udah agak susah karena tulangnya udah dewasa, tulangnya udah gede gitu. Oke guys, operasinya sudah selesai ya. Jadi ya kita seperti itu caranya tadi yang saya lakukan ya di menit sebelumnya. Kuncinya satu, tolong sediakan tabung oksigen yang banyak lah gitu ya. Kalau di sini saya pakai yang 1 meter kubik
ya. Lalu aerator bakso yang tipe big yang besar ya, yang selalu saya bilang itu di video-video saya sebelumnya. Lalu jangan lupa pakai tang potong ya, tang potong khusus untuk angkat mulutnya gitu ya, untuk cakil, kenapa cakil. Lalu yang kedua gunting ya, bisa gunting operasi atau gunting biasa tapi yang kecil aja, kalau saya yang terlalu besar gitu ya. Lalu yang ketiga itu yang tang jepit yang untuk kertas gitu dia, untuk yang potongnya warna biru tadi ya, seperti yang di video itu cari aja di online shop banyak itu jual. Lalu yang keempat itu pastinya plastik ya, pasti harus disediakan. Dan yang terakhir itu kardus ataupun styrofoam, box styrofoam kotak ya, untuk si ikannya. Nah, jadi kalau di sini ikan dia sudah bisa berenang baik, dan puasanya ingat kalau di atas 50 cm itu dia sekitar 7 hari guys ya, sekitar 7 hari itu tidak makan. Jadi di hari sebelum hari H mau puasa, masuknya hari pertama itu dikasih makan kodok aja. Nah di sini saya kasih kodok yang kodoknya agak besar ya, seruas gini ya, seruas gini saya kasih. Nah itu agak besar, lalu langsung dipuasakan dan besoknya dikuras air, 2 hari kemudian lusanya kuras lagi, besoknya dikuras, 2 hari kemudian dikuras lagi. Jadi totalnya ada 4 kali saya kuras air akuarium selama 1 minggu itu, selama 7 hari. Dan untuk besok untuk hari H itu saya kasih masukin aerator. Nah aerator itu fungsinya supaya sirkulasi oksigen di dalam air itu banyak, jadi melimpah. Saya kasih oksigen murni, lalu saya buat juga aerator yang untuk ke listrik. Nah jadi hanya itu aja sih tipsnya, jadi tidak terlalu susah kan, tidak terlalu banyak yang macam-macam gitu, nggak perlu pencerni air, nggak perlu mengatur pH balance segala macam. Hanya oksigen saja guys ya, ingat itu oksigen sangat perlu untuk ikan arowana kita. Jadi tidak usah khawatir kalau ikan arowana kita kembung, itu nggak bakalan kembung, asal kita sebagai owner itu tenang, santai, dan tetap memang tahu gitu kadarnya si ikan ini gimana. Jadi kita tidak memaksakan dia puasa lama, si ikan tidak kita paksakan untuk makan yang aneh-aneh gitu ya. Jadi yang alami saja, jadi nggak perlu macam-macam gitu. Jadi kalau di sini saya tetap konsisten untuk pelihara ikan arowana super red ini dengan baik, kasih makannya yang baik, nutrisinya yang baik, jadi nggak mungkin ikannya bisa mati. Oke guys, kita lihat dulu ikannya. Ikannya udah siuman ya, dia tidak ke atas lagi renang, tapi tetap ini yang besar ini oksigennya murni ya, yang dari tabung gas. Sementara yang itu yang kecil kelihatan ya, yang ini itu dari listrik, yang aerator biasa. Itu udah tetap hidup biar ikannya enak dulu renang, stabil dulu. Nah ini dia sudah 80% stabil menurut saya ya. Ya itu nggak apa-apa kalau punggung agak ke atas sedikit, tapi yang penting ini kepala ini ya, mulut jangan sampai ke atas, jangan sampai ambil udara lah. Kalau ambil udara, aduh, itu udah kerjaan lagi kita guys. Kita harus pasang heater, kita harus pantau terus sama beberapa jam ke depan ya, karena disitu ada detik-detik dimana hari-hari terakhir ikan kalau kembung. Nah yang penting caranya tetap seperti tadi ya, yang saya buat tangan itu ya, untuk menjaga si ikan supaya tidak menarik napas ke atas air. Oh iya, untuk hasil ininya potong-potongan tadi ini ya. Nah guys, banyak ya. Di situ juga ada jamur-jamur hitam yang kecil-kecil itu ya, tadi saya kerok. Lalu untuk potongan ekor ya, untuk siripnya ini juga ya, insang. Ya jadi segitu dulu guys video untuk operasi ikan kali ini ya. Udah lama juga saya nggak upload video, mudah-mudahan banyak yang nonton, banyak juga yang tahu dan tidak takut untuk operasi ikan arowana super red ya guys. Thanks for watching guys, and see you next video.